Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Selamat siang siang, Bu. Bu. Nah, di Di sini sini kami dari kelompok melakukan 8 mempresentasikan hasil diskusi kami tentang mata kuliah MK sesuai dengan halal yang berjudul ini tentang perbedaan haram dan haram dalam protektif teknologi pangan. Dengan dengan kota dengan saya bernama Ahmad Apriani Siregar dengan teman saya. saya Juanda Putra Sitoang dengan NIM D1C1222007. Dan saya Ivando Andreas Menjunta dengan NIM D1C1222076. Dengan saya Arnold Hajan Domananu Tahayan dengan NIM D1C1222059. Dan saya Nanda Iqbal Saputra dengan NIM D1C1 22072. Baik, untuk pengantar di sini dalam teknologi pangan penting untuk memahami beberapa antara halal dan haram dalam produksi pangan. Hal ini berkaitan dengan keyakinan konsumen serta regulasi regulasi terkait jaminan halal, terutama di negara mayoritas Muslim. Prinsip 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 dasar halal dapat dalam dalam Islam. Halal halal ada sesuatu yang diizinkan dalam dalam Islam. Haram adalah segala sesuatu yang dilarang dalam Islam. Di sumber sumber yang yang kita berarti yaitu dalam Al-Quran dalam dalam surah surah Al-Baqarah ayat 168. 8. Ini Ini wahai manusia, makanan dari makanan-makanan yang halal dan baik terdapat terdapat di bumi, dan dan jangan janganlah kamu langkah syaitan. sungguhnya setan itu musuh yang nyata baginya. Dan contoh umum makan makanan haram adalah yaitu daging babi, bangkai, darah, dan alkohol. Itulah contoh-contoh barang haram. Baik, untuk slide selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Selanjutnya ada perspektif teknologi pangan. Teknologi pangan memainkan peran penting dalam menentukan status halal atau haram suatu produk. Proses produksi, pengolahan, dan bahan tambahan yang digunakan harus sesuai dengan standar halal. Selanjutnya ada proses produksi pangan halal. Yang pertama, pemilihan bahan baku yang jelas status halalnya. Dapat dijelaskan seperti langkah penting dalam memastikan produk yang dihasilkan sesuai dengan prinsip syariah seperti sertifikasi halal, sumber bahan baku, bahan tambahan, dan proses produksi. Yang kedua, pengolahan yang sesuai standar halal tanpa kontaminasi bahan haram. Bisa dijelaskan seperti memerlukan perhatian khusus pada seluruh tahap produksi seperti pemilihan peralatan produksi, prosedur penanganan bahan baku, pengawasan proses produksi, serta sertifikasi halal. Dan yang ketiga, kebersihan dan integritas rantai pasok halal. Kebersihan dan integritas rantai pasok halal merujuk pada proses dan standar yang memastikan bahwa produk atau bahan yang dihasilkan, diproses, dan didistribusikan sesuai dengan prinsip-prinsip halal dalam Islam. Seperti contohnya, satu, sumber bahan halal. Semua bahan yang digunakan harus berasal dari sumber yang diizinkan oleh hukum Islam, seperti daging yang disembelih sesuai dengan syariat serta tidak mengandung unsur yang haram. Yang kedua, kebersihan atau toib. Selain halal, produk juga harus toib, yang berarti bersih, higienis, dan aman untuk dikonsumsi. Selanjutnya, pemisahan. Selama rantai pasok, produk halal harus dipisahkan dari produk yang tidak halal, baik dari segi tempat penyimpanan, alat yang digunakan, maupun transportasi
untuk menjaga kehalalan produk tersebut. Yang selanjutnya sertifikasi halal. Sertifikasi halal memastikan bahwa setiap tahap dari rantai pasok telah mematuhi aturan-aturan halal dan dapat diverifikasi oleh lembaga yang berwenang. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Baik, kita masuk ke kasus teknologi yang mempengaruhi status halal. Di mana ada beberapa kasus teknologi yang mempengaruhi status halal suatu produk, terutama terkait dengan bagaimana teknologi tersebut diterapkan dalam proses produksi, distribusi, dan konsumsi. Berikut adalah beberapa contoh. Yang pertama itu ada penggunaan DNA, rekayasa genetik atau GMO, yang dimana teknologi rekayasa genetika yang digunakan dalam makanan dan produk hewan dapat menimbulkan pertanyaan terkait kehalalan. Misalnya, jika hewan yang dimodifikasi secara genetik menggunakan unsur dari hewan yang diharamkan dalam Islam, seperti babi, maka produk tersebut dianggap tidak halal. Beberapa ulama berpendapat bahwa produk GMO membutuhkan pengawasan ketat untuk memastikan status kehalalannya. Dan yang kedua itu ada penggunaan teknologi nano. Penggunaan teknologi nano di sini semakin sering digunakan dalam industri makanan, kosmetik, dan farmasi. Salah satu kekhawatiran terkait adalah apakah bahan-bahan yang digunakan dalam teknologi nano tersebut berasal dari sumber halal. Misalnya nanopartikel yang dibuat dari bahan haram seperti alkohol atau gelatin dari babi akan mempengaruhi status halal produk tersebut. Dan yang ketiga itu daging buatan atau lab ground meat. Daging yang ditumbuhkan di laboratorium atau lab ground meat menjadi perdebatan penting dalam isu kehalalan. Meskipun secara teknis daging ini bukan berasal dari hewan yang disembelih, pertanyaannya adalah apakah daging tersebut bisa dianggap halal? Ada kekhawatiran terkait bagaimana daging tersebut diproduksi, termasuk media yang digunakan untuk menumbuhkan sel-sel daging. Apakah berasal dari sumber halal atau tidak? Dan yang keempat itu ada blockchain dalam pelacakan kehalalan. Teknologi blockchain kini digunakan untuk melacak asal-usul produk makanan dari produsen hingga konsumen, termasuk memastikan status halal. Dan yang kelima itu ada robot dan otomasi dalam proses penyembelihan. Penggunaan robot atau teknologi otomatisasi dalam proses penyembelihan hewan menimbulkan pertanyaan mengenai kehalalan. Contohnya dalam Islam, hewan harus disembelih oleh manusia dengan menyebut nama Allah. Dan yang keenam itu ada alkohol dalam teknologi fermentasi, yang dimana teknologi fermentasi yang menghasilkan alkohol sebagai produk sampingan sering digunakan dalam industri makanan dan minuman. Produk-produk seperti kecap, cuka, atau roti terkadang mengandung jejak alkohol dari proses fermentasi. Pertanyaannya, muncul apakah produk ini tetap halal jika kandungan alkoholnya sangat rendah atau tidak berdampak pada konsumen? Dan yang ketujuh itu ada penggunaan enzim dalam makanan. Teknologi enzim dalam industri makanan juga mempengaruhi status halal. Beberapa enzim berasal dari sumber hewani atau mikroorganisme yang mungkin tidak halal. Misalnya enzim berasal dari babi atau dari mikroba yang ditumbuhkan dalam media haram dapat membuat makanan tersebut tidak halal. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih kepada rekan kelompok saya. Di sini ada bahan adiktif dalam teknologi pangan. Bahan adiktif seperti emulsifer, pewarna, dan pengawet perlu diperhatikan dalam produksi pangan halal. Sumber adiktif yang tidak jelas bisa mengubah status halal atau produk. Lanjut. Nah, di sini ada regulasi dan sertifikasi halal. Lembaga sertifikasi halal seperti MUI di Indonesia dan Jakim di Malaysia mengeluarkan sertifikasi halal. Kenapa kita perlu sertifikasi halal pada suatu produk? Karena sertifikasi halal merupakan jaminan bahwa produk telah memenuhi standar halal yang diakui oleh pihak yang berwenang. Sertifikasi halal
penting bagi konsumen Muslim untuk memastikan bahwa produk yang mereka gunakan sesuai dengan aturan agama. Lagian pula di sini sudah dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan halal produk yang bunyi tentang mengatur bahwa produk yang beredar di Indonesia wajib bersertifikasi halal. Terus ada ya proses sertifikasi memastikan bahwa produk dan prosesnya memenuhi syarat standar halal. Di sini kita perlu memastikan dan tersertifikasi bahwa produk dan prosesnya itu memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh MUI. Baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kelompok saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudara Iqbal. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tantangan dalam industri pangan halal. Yang pertama itu ada kontaminasi silang antara bahan halal dan haram. Ya, di sini maksudnya ini dia mengacu pada kemungkinan adanya terjadinya kontak atau tercampurnya bahan-bahan haram yang seperti contohnya minyak babi atau bahan-bahan alkohol lainnya. Nah, dengan bahan-bahan halal selama proses produksi, pengolahan atau distribusi, kontaminasi silang ini dia dapat terjadi pada berbagai rantai pasok, mulai dari penyimpanan, alat produksi, transportasi, sampai transportasi. Untuk memastikan kehalalan dari produk tersebut, maka diperlukannya adanya pemisahan yang ketat antara bahan-bahan halal dan haram, serta kebersihan dalam setiap proses produksi. Nah, yang selanjutnya itu ada tantangannya itu ada kurangnya sumber bahan baku halal. Nah, untuk sumber bahan baku halal ini dia menjadi salah satu tantangan terbesar ya teman-teman. Di mana industri pangan halal ini dia memiliki keterbatasan pasokan dalam bahan baku yang bersertifikat bahan halal. Beberapa bahan baku yang digunakan dalam industri pangan mungkin sulit dia yang ditemukan itu dalam bentuk sudah ada sertifikat halalnya atau sulit untuk diakses dalam jumlah yang cukup. Khususnya dia di negara, apalagi dia itu di negara-negara yang bukan mayoritas gitu ya teman-teman, yang bukan mayoritas Muslim, sehingga dia proses produksinya ini terhambat dan dan juga begitu juga dengan proses distribusinya. Selanjutnya ada pengawasan, tantangannya itu ada pengawasan dan jaminan kualitas produk halal di seluruh rantai pasok. Nah, maksudnya ini pengawasan terhadap produk halal dia tidak hanya terbatas pada proses produksi, akan tetapi juga mencakup proses seluruh rantai pasok, mulai dari pembelian bahan baku, proses produksi, hingga distribusi dan penyimpanan. Dan kita ini penting untuk memastikan bahwa setiap tahap dalam rantai pasok itu dia mengikuti standar halal yang telah ditetapkan oleh lembaga sertifikasi. Pengawasan yang kurang ketat ini dapat menyebabkan pelanggaran terhadap standar halal yang pada akhirnya merusak kepercayaan pada konsumen kita ataupun konsumen yang kita tuju. Nah, selanjutnya kesimpulan. Nah, kesimpulannya adalah pentingnya kolaborasi antara teknologi pangan dan prinsip halal. Di sini maksudnya dia pentingnya keterkaitan antara kemajuan dalam teknologi pangan dengan penerapan prinsip-prinsip halal. Teknologi pangan terus berkembang, namun penerapan teknologi ini harus sejalan dengan standar halal agar produk yang dihasilkan ini tetap aman dan sesuai dengan aturan syariat Islam. Nah, selanjutnya itu ada untuk memastikan keamanan dan kehalalan produk yang dikonsumsi oleh umat Muslim. Maksudnya konsumen Muslim membutuhkan jaminan bahwa produk kita ini halal yang mereka konsumsi tidak hanya aman secara fisik, misalnya bebas dari racun, bahaya, atau kontaminasi lainnya, tetapi juga aman secara spiritual, yaitu sesuai dengan hukum yang halal. Hal ini penting untuk memenuhi kebutuhan umat Muslim yang mengharuskan produk-produk tersebut harus mengikuti standar halal. Selanjutnya ada poin selanjutnya itu ada kesadaran. Kesadaran akan bahan baku dan teknologi pengolahan industri yang harus ditingkatkan pada industri pangan. Contohnya, maksudnya di sini penting bagi industri pangan untuk meningkatkan kesadaran akan sumber bahan baku yang digunakan dan proses pengolahannya. Bahan baku yang digunakan juga harus dipastikan dia itu halal dan teknologi yang diterapkan dalam proses harus dipantau agar tidak mencemari produk tersebut dengan bahan-bahan haram.
Ini merupakan tanggung jawab dari industri tersebut untuk mempertahankan standar halal yang tinggi, sehingga kepercayaan konsumen tadi pada produk tersebut tinggi. Dan juga sehingga ketika konsumen tadi juga memiliki kepercayaan tinggi, maka tingkat loyalitas dari konsumen pun juga meningkat. Dan baik Ibu, ini ada selanjutnya ada referensi yang kami gunakan. Sekian, sekian dari presentasi kami Ibu. Baik ada kesalahan ataupun yang kurang dalam presentasi kami kali ini, kami mohon maaf. Kami kami akhiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.